Halo teman-teman, kita bertemu kembali dengan pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas latihan soal untuk persiapan PAT maupun ujian sekolah ya. Kita lihat dari soal kita yang pertama. Nah, yang pertama ini materi kita kalau kita perhatikan adalah tentang hukum Kirchhoff. Tepatnya kita pakai adalah hukum Kirchhoff yang kedua. Persamaan yang kita pakai untuk hukum Kirchhoff yang kedua itu cuma ada satu, apa itu? Jumlah GGL kita tambah dengan jumlah I kita kali dengan nilai daripada R sama dengan 0. Ingat, GGL itu kemungkinannya bisa 2, bisa plus, bisa minus. Dari mana kita tahu plus dan minusnya? Lihat arah loop yang kamu buat. Ketika ketemu negatif dulu, baru positif, berarti GGL-nya adalah negatif. Ketemu positif dulu, baru negatif, berarti GGL-nya adalah positif. Nah, misalnya kita lihat untuk soal ini. Karena di soal ini kita perhatikan loop-nya ada 2, maka kita buat dulu 2 arah loop. Bagaimana ketentuan membuat 2 arah loop? Sebenarnya bebas, gitu ya. Cuma untuk mempermudah kita dalam mengerjakannya, yang kita lakukan adalah kita buat 2 arah loop-nya itu berlawanan. Misalnya, kalau kita buat loop yang pertama ini, kita arahkan dia itu adalah searah putaran jarum jam, maka loop yang kedua harus kita buat berlawanan dengan putaran jarum jam. Maka berdasarkan ini bisa kita lihat bahwa di R1 mengalir arah arus listriknya adalah ke sini, besarnya adalah I1. Kemudian di R2 ini mengalir arus listriknya adalah sebesar I2, arahnya adalah ke sini. Kemudian di R3 ketemu dia itu adalah arusnya itu dari I1 dan I2. Maka di sini I1 tambah I2. Maka kalau sudah kita buat seperti itu, arah arus dan besar arus yang mengalir pada hambatannya, maka tinggal kita lihat aja satu persatu. Nah, yang pertama kita mulai dulu dari loop yang pertama. Di loop yang pertama, berdasarkan persamaan berarti jumlah GGL gitu ya. GGL-nya kita lihat dulu. Nah, mengikuti arah loop-nya, maka GGL-nya untuk loop yang pertama ini adalah ada E1 sama E2. E1 ini ketemu negatif dulu baru panjang, berarti nilainya adalah minus. E1-nya tadi adalah 19, berarti ini minus 19. Kemudian GGL yang kedua ketemu positif dulu baru negatif, berarti nilainya itu adalah positif. Maka dia plus 9. R-nya ada 2, R1 dan R3. R1 dilewati oleh I1, maka ini I1 dikali 2. R3 dilewati oleh I1 ditambah dengan I2. Maka ini I1 tambah I2, kita kali dengan hambatannya adalah 3, sama dengan 0. Maka ini kalau kita sederhanakan, akan kita dapatkan hasilnya berarti 5 kali nilai I1 ditambah dengan 3 kali nilai I2, pindah ruas, berarti ini sama dengan 10 ya. Inilah kita buat persamaan yang pertama. Lalu kita lihat untuk loop yang kedua. Nah, loop yang kedua, GGL-nya juga ada 2. Kemudian hambatannya juga ada 2. GGL yang ketiga dan yang kedua ya. Nah, sama halnya seperti tadi, berarti GGL yang ketiga ini kita dapatkan hasilnya adalah negatif. Maka bisa kita buat hasilnya adalah menjadi minus 3. GGL yang keduanya adalah positif, berarti plus 9. Hambatannya ada 2, R2 dan R3. R2-nya dilewati oleh I2, maka I2 dikali 6. Sementara R3-nya tadi adalah I1 ditambah dengan I2. Ini kita kali dengan 3 sama dengan 0. Maka kalau ini kita sederhanakan, akan kita dapatkan berarti hasilnya adalah 3 kali nilai I1 ditambah dengan 9 kali nilai I2, min 3 tambah dengan 9 berarti 6, pindah ruas ke kanan berarti menjadi minus 6. Gitu ya. Nah, ini kita sederhanakan. Nah, kalau ini kita sederhanakan, sama-sama kita bagi 3, kita akan dapatkan persamaannya menjadi I1. Nih, kalau kita buat ini, sederhanakan ya, akan kita dapatkan ini persamaannya menjadi, nih, I1 ditambah dengan nilai daripada 3 kali nilai I2, nih, 3 kali nilai daripada I2, 3 kali nilai I2 sama dengan, ini kita sederhanakan lagi, dibagi 3 berarti ini hasilnya adalah minus 2. Inilah persamaan yang
kedua. Nah, kalau sudah dapat persamaan 1 dan 2-nya, tinggal kita eliminasi aja, gitu ya. Ini kita eliminasi, kita buat persamaan yang pertama tadi adalah 5i1, kita tambah dengan 3i2, ini sama dengan 10. Persamaan yang kedua adalah i1, kita tambah dengan 3 kali nilai daripada i2, ini sama dengan minus 2. Maka kalau ini kita sederhanakan, ini sama-sama kita sama-sama, sorry. Ini kita sederhanakan dengan cara kita kurang gitu ya. Nih, kalau ini kita kurang, maka akan kita dapatkan 5 dikurang dengan 1 berarti 4i1. Ini sama dengan 10 dikurang 2 berarti 12. Maka akan kita dapat i1-nya adalah 3 ampere. Ya. Setelah dapat nilai daripada i1, lalu ini kita substitusi ke salah satu persamaan. Persamaan yang mana? Misalnya persamaan yang kedua boleh ya. Berarti kalau kita substitusi ke persamaan yang kedua, akan kita dapat ini 3, kita tambah dengan 3 kali nilai I2, ini sama dengan minus 2. Maka 3 kali I2 pindah ruas, menjadi sama dengan minus 5, maka kita dapat I2-nya sama dengan minus 5 per 3 ampere. Gitu ya. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka pertanyaannya apa? Pertanyaan yang pertama, kuat arus yang mengalir lewat BC. BC itu tadi yang mana? Yang tengah ya. Kalau ditanya arus yang lewat daripada BC, yang tengah, berarti itu tadi adalah I1 dan I2. Maka kalau kita selesaikan I1 dan I2, I1-nya tadi 3, I2-nya adalah minus 5 per 3, 5 per 3 ampere. Ini kita samakan penyebut ya. Berarti 9 dikurang dengan 5, hasilnya adalah 4. Maka arus listriknya adalah 4 per 3 ampere. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah berapa kan beda potensial di ujung-ujung BC. Nah, kalau ditanya beda potensial, maka persamaan yang kita lakukan adalah sama seperti tadi. Jumlah KGL-nya berapa dari B ke C ditambah dengan jumlah arus listrik kali hambatannya dari B ke C. Nah, kalau kita lihat dari B ke C, GGL-nya cuma ada 1. Apa itu GGL yang kedua? GGL yang keduanya ketemu positif dulu baru negatif, maka nilainya adalah positif. Plus I-nya dari B ke C tadi ini. Dari B ke C tadi adalah 4 per 3 ampere. Hambatannya dari B ke C itu adalah cuma 3 ohm. Maka kalau kita selesaikan ini hasilnya 4. 9 ditambah dengan 4, maka kita dapat ini adalah 13 volt. Nah, ini untuk soal kita nomor 1. Kemudian kita lihat soal kita nomor 2. Nah, soal nomor 2 berarti tentang hukum Coulomb ya. Nah, yang ditanya adalah gaya yang dialami muatan Q2. Nah, yang memberikan gaya pada muatan Q2 yang mana? Tentunya ada Q1, ada Q3 gitu ya. Kalau kita lihat dari jenisnya, ini bisa kita perhatikan jenisnya itu adalah untuk Q1 sudah disebutkan muatannya adalah positif. Kemudian untuk Q2 adalah negatif. Kemudian untuk Q3 adalah positif. Nah, ditanya di Q2 berarti interaksinya ke Q1 dan ke Q3 ya. Kebetulan Q2 dengan Q1 berlawanan jenis, Q2 dengan Q3 juga berlawanan jenis, berarti sama-sama tarik-menarik gitu ya. Maka kalau kita gambarkan gayanya, gaya yang dialami Q2 akibat Q1 berarti arahnya adalah ke sini. Ini F21. Gaya yang dialami Q2 akibat Q3 juga dia itu tarik-menarik berarti arahnya adalah ke sini. Maka dari sini bisa kita lihat gaya di Q2 ada 2 arahnya itu adalah saling tegak lurus. Karena saling tegak lurus berarti ini harus kita Pitagorasin. Sehingga kalau ditanya resultannya berapa, bisa kita buat ini menjadi F21 kuadrat, kita tambahkan dengan nilai daripada F23 kuadrat. Nah, ini kita cari dulu nilainya masing-masing. Kebetulan Q1 besarnya sama dengan Q2 sama dengan Q3. Kebetulan besarnya ya. Karena kebetulan di sini adalah Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 dan
Dikatakan di sini segitiganya adalah sama kaki, panjang kakinya sama, artinya itu adalah R1-nya sama dengan R2, maka bisa kita simpulkan bahwa F21 itu pasti sama dengan F23. Sama-sama berapa? Ya kita cari dengan persamaan K dikali Q1 kali Q2 bagi dengan R kuadrat. Maka kalau ini kita hitung hasilnya, kan kita dapat hasilnya adalah K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kita kali dengan nilai Q1-nya 100 mikro. Kalau kita ubah ke dalam kolom pangkat minus 6, berarti sisa pangkat minus 4. Q2-nya juga sama, 10 pangkat minus 4. Kita bagi dengan R-nya. Sisi alasnya sudah disebutkan, dia itu adalah 10 cm, kita buat ke meter berarti 10 minus 1, kita kuadratkan, maka hasilnya adalah 10 pangkat minus 2. Sehingga kalau ini kita selesaikan, yang ini kemari sisa pangkat minus 2, kemari berarti pangkat minus 6, kemari berarti sisa pangkat 3. Maka kita dapatlah F21 sama dengan F23 9 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, karena ini sama, berarti bisa kita buat ini hasil lahirnya adalah F akar 2 gitu ya. Jadi misalnya ini F kuadrat tambah F kuadrat berarti kan akar dari 2F kuadrat. F kuadratnya kita keluarin, sisa akar 2. Nah, F-nya tadi berapa? F-nya tadi adalah 9 kali 10 pangkat 3. Maka ini kita akar 2 kan. Nah, inilah hasil daripada soal kita nomor 2. Lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 di sini dikatakan ada muatan sejajar searah gitu ya. Udah sejajar dan searah. Jadi misalnya kalau kita gambarkan bisa kita buat kira-kira seperti ini. Misalkan arah arusnya itu adalah ke kanan, berarti muatan yang positif. Positif ya. Muatan yang positif ini juga arahnya adalah ke kanan, sejajar gitu ya. Nah, ditanya, tentukan besar dan arah gaya loren yang dialami. Nah, supaya tahu arah gaya loren yang dialami, yang pertama kita lakukan adalah cari dulu arah medan magnet di bawah kawat arus. Di bawah kawat arus ya. Masih ingat caranya? Genggam kawat arusnya, tunjukkan arah arusnya ke kanan, lihat putaran daripada jarinya. Nah, kalau kita lihat putaran jarinya, kalau di atas berarti keluar dari layar, kalau di bawahnya kawat berarti masuk ke dalam layar. Maka bisa kita buat di sini, arah daripada medan magnetnya itu adalah masuk ke dalam bidang gambar. Nah, kalau sudah tahu arah daripada medan magnetnya masuk ke dalam bidang gambar, gunakan lagi kaidah tangan kanan yang terbuka untuk gaya loren. Gimana caranya? Ibu jari adalah kecepatan, empat jari adalah medan magnet, telapak tangan itu adalah gaya untuk muatan positif, punggung tangan adalah gaya untuk muatan negatif. Gitu ya. Medan magnetnya di sini sudah kita buat masuk ke layar, berarti empat jarinya masukkan ke layar, ibu jarinya adalah ke kanan, karena muatannya positif, maka yang kita lihat adalah telapak tangan. Telapak tangannya kemana? Ke atas. Nah, karena telapak tangannya ke atas, berarti gayanya bisa kita buat arahnya itu adalah ke sini. Nah, ditanya kemana? Berarti dia itu kita dapatkan arahnya adalah mendekati arusnya, gitu ya. Nah, ditanya yang kedua, berapa besar gayanya? Nah, kalau ditanya gayanya, ingat gaya loren pada muatan listrik adalah B kali Q kali V. Nah, B-nya dari mana dapat? Gitu ya. B-nya itu karena kawat lurus panjang, berarti kita cari dari persamaan mu 0 kali I per 2pi kali R. Nah, tinggal kita masukin yuk. Berarti kalau ini kita masukkan, mu 0 itu adalah 4pi dikali 10 pangkat minus 7, dikali dengan arus listriknya 50 miliampere, berarti 50 kali 10 pangkat minus 3, kita bagi dengan 2pi kali jaraknya muatan ke kawat, sudah diketahui di dalam soal 20 cm, berarti ini 2 kali 10 minus 1, kali muatan listriknya. Muatan listriknya 40 mikrokolom, 4 kali 10 pangkat minus 5 kolom ya, mikro ya. Kita kali kecepatannya 3 kali 10 pangkat 5. Maka dari sini bisa kita selesaikan 10 pangkat minus 5 dengan 10 pangkat 5-nya habis. Kemudian 2pi kali 2 4pi, berarti habis dengan 4pi. Lalu kita dapatkan lagi di sini 10 pangkat minus 1
habis dengan 10 minus 3, sisa minus 2 ya. Minus 2-nya habis ke sini, sisa minus 1. Gabungkan ke sini, berarti sisa minus 8. Nah, kalau sudah dapat itu 10 pangkat minus 8, maka kalau kita selesaikan, ini hasilnya adalah 3 kali 4, 12. 12 dikali dengan, sini masih ada 5 ya. Kali 5, 60. 60 kali 10 minus 8. Berarti 6 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Nah, ini gaya Lorentz yang dia alaminya. Yang kemudian soal yang keempat. Ditanya berapa Gigel maksimum yang dihasilkan oleh generator. Gitu ya. Ingat, generator persamaan Gigel induksi maksimum apa? Cuma satu ya. Apa itu? N dikali B dikali A dikali omega. Karena di sini ada dua keadaan, tinggal bandingin aja. Berarti GGL maksimum yang pertama berbanding dengan GGL maksimum yang kedua sama dengan, gitu ya. N-nya di dalam soal berubah nggak? Kalau kita lihat dari sini N-nya nggak berubah ya. Generatornya N-nya sudah tetap, A-nya sudah tetap, berarti ini sama ini nggak berubah. Karena nggak berubah berarti itu kita coret nanti habis. Maka sisa apa? B1 dikali dengan omega 1. Di sini berarti B2 kita kali dengan omega 2. GGL maksimum yang pertama diketahui dia di sana sebesar 60 volt ya, 60 volt. Sementara GGL maksimum yang kedua, nah itu yang ditanya. GGL maksimum yang kedua ditanya sama dengan medan magnet yang pertama. Dikatakan medan magnet yang pertama adalah B. Medan magnet yang kedua? Medan magnet yang kedua digandakan. Digandakan berarti artinya adalah 2B. Gitu ya. Omega yang pertama, perputaran yang pertama sudah diketahui 420. Yang keduanya adalah 1260. Oke. Nah, dari sini bisa kita selesaikan ini, gitu ya. Kalau kita selesaikan 60 dengan paras 20, sisa ini 7, gitu ya. Lalu B dengan B-nya habis. Maka kalau ini kita sederhanakan, kita akan dapat Gigel maksimumnya sama dengan, ini kalau kita kalikan, berarti ini kita kalikan ya. 2 kali 126, berarti itu adalah 252. Ini kita bagikan dengan 7. Berarti bisa berapa ini? 3 kali 7, 21, sisa 42 berarti 6. Maka kita dapat dia adalah 36 volt. Yang kemudian yang kelima. Ini rangkaian RLC yang ditanya adalah impedansi rangkaian dan persamaan arus sebagai fungsi waktu. Nah, kalau ditanya impedansi, persamaan kita adalah impedansi sama dengan akar dari R kuadrat kita tambah dengan nilai XL dikurang dengan XC dikuadratin. Nah, ini dia. Nah, kita cari dulu satu-satu. Yuk, nilai daripada XL-nya berapa? Nah, XL itu kita cari dengan persamaan omega kita kali dengan L. Omeganya yang mana? Ini, yang di depan T ini ya. Omeganya berarti kita dapat di sana 100. L-nya 1 Henry, maka kita dapat XL-nya adalah 100 ohm. Lalu yang berikutnya kita lihat ada nilai daripada XC. XC itu adalah 1 per omega kita kali dengan C sama dengan 1 per omeganya adalah 100 kali dengan C-nya 25 mikrofarad, berarti 25 kali 10 pangkat minus 6. Ini kita selesaikan, minus 4 berarti 10.000. Kita bagi 25, maka hasilnya adalah 400 ohm. Nah, setelah dapat ini, tinggal kita masukkan ke persamaan ini. Kita dapat bahwa impedansinya menjadi sama dengan R-nya sudah diketahui 400, kita kuadratkan, tambah dengan XL-nya adalah 100, dikurang XC-nya adalah 400, maka kalau kita selesaikan, ini kita dapat adalah 500 ohm. Impedansinya sudah ketemu. Lalu yang bagian kedua ditanya adalah nilai daripada persamaan arus.
Nah, untuk tahu kita persamaan arus, yang pertama yang harus diingat adalah perhatikan dulu sifat rangkaiannya. Di sini sudah kita dapat XC lebih besar daripada XL, berarti sifatnya adalah kapasitif. Maka kalau dia bersifat kapasitif, itu artinya adalah arus mendahului tegangan. Nah, kalau arus mendahului tegangan, kalau kita buat dari posisinya, berarti arus dulu, baru tegangan, gitu ya. Nah, yang sudah diketahui yang mana? Yang sudah diketahui adalah V-nya. V-nya ini adalah 200 akar 2, kita kali dengan sin 100 T. Berarti yang diketahui adalah posisi yang di sebelah kanan, gitu ya. Karena posisi yang sebelah kanan diketahui, maka kita mau cari yang sebelah kiri. Berarti mundur, bergeser ke kiri. Karena bergeser ke kiri, berarti persamaannya adalah plus, gitu kan? Maka karena persamaannya plus, kita dapatlah di sini menjadi I maksimum sin, kita kali dengan masukkan persamaannya 100T, kemudian plus beda fasenya. Maka ada dua hal yang belum kita dapat. Yang pertama adalah nilai I maksimum. I maksimumnya kita dapat dari mana? Nih, I maksimumnya berarti kita cari dari V maksimum kita bagi impedansi. V maksimumnya sudah kita tahu di soal 200 akar 2. Impedansinya tadi sudah dapat 500. Maka ini hasilnya adalah 0,4 akar 2 ampere. Nah, setelah dapat ini kita cari beda fase dari mana? Terserah ya. Bisa sin, cos, tan, bisa ya. Misalnya kalau kita pakai dia pakai cos, berarti itu adalah nilai R kita bagi impedansi. Maka kita dapat di sini cos tetanya sama dengan R-nya tadi angkanya 400, impedansinya adalah 500. Berarti harga cos-nya adalah 0,8. Cos berapakah yang 0,8? Maka itu adalah 37 derajat. Setelah dapat itu 37 derajat, berarti kita dapatkan persamaan arus sama dengan arus maksimumnya 0,4 akar 2. Kita kali dengan nilai daripada sin 100T ditambah dengan sudutnya adalah 37 derajat. Gitu ya. Nah, ini untuk soal nomor 5. Selanjutnya kita lihat di soal PG. Nah, soal PG-nya kita perhatikan soal nomor 1. Nah, untuk soal yang ini adalah materinya itu tentang vektor. Ya. Kalau kita gambarkan vektornya gimana? Ini disebutkan seekor semut berjalan 12 cm ke selatan. Nah, di layar ini selatannya kita buat aja ke bawah gitu ya. Nih kita gambarkan, ini adalah 12 cm, 12, ya. Kemudian berbelok sejauh 14 cm ke barat. Barat itu berarti ke sebelah kiri. Nih kita gambar 14 cm. Setelah itu dikatakan berbelok 10 cm membentuk sudut theta ke arah selatan dari barat. Nah, dari barat ya, ke arah selatan dari barat. Berarti kalau misalkan dia sudah sampai di sini, kita harus tahu mana baratnya, gitu ya. Nah, barat itu kan sebelah kiri. Maka kita lihat dari kiri ini kita gambar ke arah selatan. Selatan tadi digambar ini kita buat ke arah bawah. Maka kita buat ke arah selatan, ke arah bawah sebesar theta, kita gambarlah vektornya. Yang inilah tadi yang nilainya adalah 10 cm. Gitu ya. Nah, setelah kita gambarkan ini, maka dari awal sampai akhir, inilah yang dinamakan dengan nilai daripada perpindahan vektornya. Pertanyaan gimana cara mencari perpindahannya? Untuk mencari perpindahannya, yang pertama kita lakukan adalah kita bagi dua dulu yang punya sudut theta ini. Kita proyeksikan. Satu dia itu ke arah barat, satu ke arah selatan. Gimana cara proyeksikannya? Nah, untuk cara kita memproyeksikan, perhatikan di sini. Sudah ada tan theta 4/3. Tan itu apa? Tan itu adalah depan per samping. Tannya 4/3 ya. Berarti yang ini 4, ini 3. Kalau ini 4, ini 3, maka ingat ini pasti 5. Kan dalil Pitagorasnya gitu ya. Nah, di soal yang diketahui adalah bahwa yang ini itu bukan 5, tapi yang kita pakai adalah yang 10. Gitu ya. Karena yang kita pakai adalah 10, maka perhatikan dari 5 supaya 10 diapain? Ini kali 2.
berarti ini juga kita kali 2. Maka ini 8, ini kita kali 2, berarti ini adalah 6. Setelah dapat 8 sama 6-nya, lalu kita totalkan. Yang ke barat berapa, yang ke selatan berapa. Nih, yang ke barat berarti awalnya adalah 14, ditambah dengan 6. Maka yang ke barat totalnya 20. Yang ke selatan, awalnya 12, ini tambah 8, maka totalnya adalah 20. Sehingga dari sini bisa kita lihat, perpindahannya itu adalah Pitagorasnya, karena itu segitiga siku-siku ya, dari 20 kuadrat ditambah dengan 20 kuadrat. Maka kita dapatlah ini sama dengan 20 akar 2. Nah, yang kemudian kita lihat soal kita yang nomor 2. Nah, berdasarkan soal nomor 2 ini berarti kita bicara gerak lurus, gitu ya. Kalau kita bicara gerak lurus, maka kita harus pahami dulu gerak yang dialami oleh grafik ini. Gerak lurus itu kan ada 2, gitu ya. Nah, kalau kita lihat, ini untuk yang A, gerak apa yang dialami oleh A? Nah, berdasarkan grafiknya, bisa kita lihat yang A itu adalah gerak lurus beraturan atau kecepatannya konstan. Maka kalau kecepatannya konstan, persamaan yang kita pakai itu adalah cuma satu. Apa itu? Perpindahannya sama dengan V kita kali dengan T. Bagaimana dengan B? Gitu ya. Kalau kita perhatikan untuk yang B itu geraknya itu adalah grafiknya itu miring ke atas, gitu ya. Karena grafiknya adalah miring ke atas, maka bisa kita katakan bahwa B itu geraknya itu adalah GLBB. Atau dengan kata lain, akselerasinya nggak nol lagi, kecepatannya berubah secara beraturan. Maka kalau dia GLBB, persamaan yang kita pakai ada 2. Apa itu? Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus A dikali dengan T. Lalu yang kedua adalah nilai daripada S sama dengan V0 dikali dengan T plus setengah dikali A kali dengan T kuadrat. Nah, kalau sudah tahu gerak yang dilakukan A dan B, lalu pertanyaannya apa? Gitu ya. Pertanyaannya kalau kita perhatikan dari sini, dikatakan di dalam soal A dan B bergerak dari tempat dan waktu yang sama. Lalu ditanya, di manakah mobil B menyusul A? Karena awalnya berangkatnya tempat yang sama, lalu ketika menyusul ketemu di tempat yang sama, maka syaratnya ketika dikatakan menyusul adalah berarti perpindahan A sama dengan perpindahan B. Perpindahan A apa? Karena A itu tadi adalah GLB, maka perpindahannya tadi kita pakai adalah V kali T. Perpindahannya B apa? GLBB berarti V0 dikali dengan T, kita tambah dengan setengah A dikali dengan T kuadrat. Nah, dari sini kita lihat, kan waktunya tadi katanya sama, berangkat dari tempat dan waktu yang sama gitu ya. Karena waktunya sama, maka ini sama-sama kita bagi T. Berarti T-nya ini habis 1. Nah, permasalahannya adalah di sini ada akselerasi. Akselerasinya berapa? Nah, kalau kita bicara tentang akselerasi, ini bisa kita pakai dari persamaan yang ini. Apa itu? Berarti kalau kita sederhanakan ini, kita ubah, berarti akan kita dapat A itu adalah VT kurang V0, kita bagi dengan T. VT-nya berapa? Kita ambil aja sampai 20 second. Berarti VT-nya 20, V0-nya adalah 0, waktunya adalah 20. VT-nya tadi 80 ya. Dari T-nya sampai 20. Maka 80 dikurang 0 dibagi dengan 20, maka ini hasilnya adalah 4 meter per second kuadrat. Nah, karena A-nya sudah ketemu, tinggal dimasukin. V-nya, ini tadi si A ya. V-nya adalah 80, si B V0-nya itu lihat grafiknya mulai dari 0, ditambah dengan setengah akselerasinya 4 kali dengan T. Maka kalau kita sederhanakan, akan kita dapatkan di sini bahwa T-nya adalah 40 second. Maka ketemunya di detik ke 40. Yang kemudian kita lihat nomor 3. Nah, untuk nomor 3, langkah yang pertama kita lakukan adalah gambarkan dulu semua gaya yang bekerja. Gaya apa saja yang bekerja di sini? Nah, yang pertama adalah untuk M1 tentu ada gaya berat, ada gaya normalnya, ada tegangan tali. Lalu untuk M2 juga sama gitu ya. Ada tegangan tali, ada gaya beratnya. Untuk katrolnya ada tegangan talinya, gitu ya.
Karena katrolnya di sini diketahui masanya, itu menandakan katrolnya itu kita perhitungkan, maka persamaan yang kita pakai ada dua. Apa itu? Yang pertama untuk gerak translasi, untuk gerak yang berpindah, bergeser, kita pakai dia itu adalah hukum Newton kedua. Apa itu? Sigma F sama dengan M kali A. Yang manakah dia yang melakukan gerak translasi? Yang melakukan gerak translasi ada dua. Apa itu? M1 dan M2. Kita lihat untuk M1. Translasinya kemana? Translasinya adalah horizontal. Karena translasinya horizontal dan geraknya ke kanan, berarti T1-nya itu adalah positif. M-nya, M1-nya adalah 3, berarti ini kita buat 3A. Ini persamaan yang pertama. Lalu yang mana lagi yang translasi? Yang translasi lagi adalah M2. Untuk M2 translasinya ke bawah. Karena ke bawah, gaya untuk M2 kita perhatikan ada dua. Ada M2G sama T2 gitu ya. Karena geraknya tadi ke bawah, maka yang ke bawah yang positif. Berarti M2G-nya positif, yang berlawanan geraknya adalah T2, kita buat negatif, sama dengan M2 kita kali dengan A. Nah, maka kalau kita masukkan angkanya, T2 sama dengan pindah ruas. M2-nya 4 kali G berarti 40, minus M2-nya 4 kita kali dengan A. Ini persamaan yang kedua. Yang kedua, yang kita pakai yang kedua adalah ada untuk persamaan gerak rotasi karena katrolnya itu berputar. Apa persamaan untuk gerak rotasi? Persamaan untuk gerak rotasi adalah jumlah torsi yang bekerja pada benda sama dengan momen inersia kali percepatan sudut. Nah, torsi itu apa? Torsi itu adalah gaya yang bekerja kita kali dengan lengan gaya. Lengan gaya itu apa? Jaraknya terhadap poros. Nah, kalau kita lihat katrol, porosnya di mana? Porosnya ya tentu di sini, gitu ya. Maka jaraknya tegangan talinya ke sini itu adalah jari-jari katrol. Gitu ya. Lalu yang kemudian karena katrolnya itu berputarnya adalah searah putaran jarum jam, maka torsi yang dihasilkan T2 itu searah dengan putaran katrolnya, kita buat dia positif. T1 itu berlawanan putaran daripada katrolnya, berarti dia adalah negatif. Momen inersia itu apa? Momen inersia untuk katrol itu kita pakai nilainya adalah setengah dikali massa katrolnya kali dengan R kuadrat. Nih, percepatan sudut apa? Percepatan sudut itu sama dengan percepatan linear kita bagi dengan nilai daripada R-nya. Sehingga kalau ini kita selesaikan, akan kita dapatkan T2-nya tadi positif, T2 kali dengan jaraknya adalah R, minus T1 kita kali jaraknya adalah R, sama dengan inersianya adalah setengah massa katrol, kita kali dengan R kuadrat, kita kalikan dengan percepatan sudutnya adalah A, kita bagi dengan R. Maka bisa kita selesaikan. R-nya ini habis ke sini 1 ya. Tapi di setiap suku masih ada R. Karena di setiap suku masih ada nilai R-nya, maka ini bisa sama-sama kita bagi R. Ini kita bagikan R-nya, bagikan R-nya, bagikan R-nya. Maka kita dapatlah persamaannya adalah T2 minus T1 sama dengan setengah kali massa katrol. Massa katrolnya 2, setengah kali 2 berarti 1. Berarti ini sisa A. Inilah persamaan yang ketiga. Setelah dapat persamaan yang ketiga, tinggal substitusi yuk. Substitusi persamaan 1, 2 ke persamaan 3. Maka T2-nya tadi kita dapat di sini adalah 40 minus 4A min T1. T1-nya 3A minus 3A sama dengan A. Pindah ruas berarti 40. Ini kita dapat sama dengan 8A. Maka A-nya sama dengan 5 meter per second kuadrat. Nah, ini dia soal kita untuk nomor 3. Oke, kita lihat kembali soal kita yang nomor 4 ya. Untuk soal nomor 4 di sini yang ditanya adalah usaha. Nah, kalau kita bicara tentang usaha, maka ingat persamaan yang kita pakai sering kita pergunakan itu ada 3. Apa itu? Yang pertama adalah sigma F dikali dengan S, jumlah gaya kali perpindahan. Yang kedua, kalau berbicara tentang kecepatan, maka bisa kita buat bahwa usaha itu adalah perubahan energi kinetik.
Kalau berbicara tentang ketinggian, maka usaha itu juga adalah bisa kita buat menjadi perubahan energi potensial. Nah, berdasarkan teori ini, bisa kita lihat dari soal ini yang ada adalah ketinggiannya. Karena yang ada ketinggian, maka kita pakai untuk menyelesaikan ini adalah usaha sama dengan perubahan energi potensial. Berarti perubahan energi potensial adalah M kali G kali perubahan ketinggiannya. Maka kalau kita masukkan angkanya, masanya adalah 2, G-nya 10, perubahan ketinggiannya kita ubah ke meter ya. Berarti itu adalah 1,25. Maka ini kalau kita selesaikan, hasilnya itu adalah sama dengan 25 Joule. Maka jawabannya adalah C. Yang nomor 5, ini berarti persamaannya yang kita pakai adalah persamaan untuk gelombang berjalan ya. Persamaan gelombang berjalan kan bentuknya cuma satu. Apa itu? Y sama dengan plus minus nilai A dikali dengan sin, omega dikali dengan T, plus nilai daripada Kx. Nah, di sini bisa kita buat omega itu sama dengan 2pi dikali dengan F, kemudian nilai daripada K itu adalah 2pi, kita bagi dengan panjang gelombang. Nah, kalau kini mau kita sesuaikan, maka yang di atas ini kita tulis menjadi persamaannya adalah Y sama dengan 0,04 kita kali dengan nilai sin, kalikan ke dalam pi-nya. Berarti ini kalau kita kalikan 15 pi, kemudian minus, kalikan ke dalam 0,2 pi, kita kali dengan X. Sehingga dari sini bisa kita lihat omeganya adalah 15 pi. Oh iya, ini tadi nggak boleh kelewatan ya, ini ada T-nya ya. Nah, berarti dari sini kita lihat omeganya adalah 15 pi, kemudian K-nya adalah 0,2 pi, kemudian amplitudonya adalah 0,04. Sehingga bisa kita tuliskan amplitudo 0,04. Satuannya apa? Perhatikan baik-baik di sini. X dan Y-nya dalam meter. Karena X dan Y-nya dalam meter, berarti ini juga meter. Maka kalau kita ganti ke dalam sentimeter, ini akan kita dapat menjadi 4 cm. Kemudian dari persamaan ini juga bisa kita lihat, kita dapatkan bahwa nilai daripada omeganya sama dengan 15 pi. Omega itu adalah 2 pi kali F, berarti 2 pi F sama dengan 15 pi, maka kita dapat F-nya adalah, kalau kita bagi 2, ini 7,5 Hz. Kemudian bisa juga kita lihat dari K ini, K-nya adalah 0,2 pi, maka bisa kita dapat panjang gelombangnya. 2 pi kita bagi dengan panjang gelombang sama dengan 0,2 pi. Maka panjang gelombangnya kita dapat ini adalah 10. Karena X-nya tadi dalam meter, berarti ini juga meter, 10 meter gitu ya. Kemudian ada di sana ditanya cepak rambat. Cepak rambat gelombang itu persamaannya adalah panjang gelombang kali dengan frekuensinya. Panjang gelombangnya 10, frekuensinya 7,5. Kalau kita kalikan berarti 75 meter per second. Maka jawabannya adalah 1, 2, 3, 4. Kita lanjut dengan nomor 6. Nah, untuk nomor 6, ini berbicara tentang kesetimbangan. Kalau bicara kesetimbangan, persamaan yang kita pergunakan itu cuma dua. Apa itu? Sigma F sama dengan 0 atau sigma torsi sama dengan 0. Ya. Nah, namun sebelum kita pergunakan ini, yang pertama kita lakukan, gambarkan dulu semua gaya yang bekerja. Gaya apa saja yang bekerja di sini? Gitu ya. Kalau kita lihat gaya yang bekerja, yang pertama adalah batangnya punya berat. Di mana berat daripada batangnya kita buat? Di tengah. Kenapa di tengah? Karena dikatakan di dalam soal batang AUB-nya adalah homogen. Kemudian ada berat bebannya. Bebannya beratnya adalah 30 Newton. Kita gambar. Ada tali, berarti ada tegangan tali. Di sini batangnya ini adalah disentuhkan ke tembok. Supaya nggak jatuh tentu harus ada gaya gesek di sini. Ya. Kemudian karena batangnya nekan tembok, berarti di sini ada gaya normalnya. Jadi ya, maka yang paling gampang kita pergunakan untuk mencari ini adalah kita pakai rumus yang mana? Rumus yang kita pergunakan yang paling gampang adalah sigma torsi sama dengan 0. Namun kalau kita buat sigma torsi sama dengan 0, yang pertama kita buat adalah tentukan porosnya dulu. Di mana porosnya?
Nah, porosnya itu kita buat aja di sini. Ya, porosnya di sini. Kalau sudah kita buat porosnya di sini, maka tegangan talinya ini kita bagi dua dulu. Nah, kita bagi dua dulu. Caranya gimana? Nah, misalkan kita buat dulu di sini sudutnya adalah theta. Ya, kita tempatkan di sini sudutnya theta. Maka setelah kita tempatkan sudutnya theta, kita cari dulu nilai daripada tetanya berapa, gitu ya. Nah, gimana cara nyarinya? Sudah diketahui OA-nya ini adalah 60 cm. OB-nya sudah diketahui 80 cm. Ya, OB-nya diketahui 80. Maka dari sana bisa kita cari nilai daripada sin tetanya sama dengan berapa? Sin teta kan depan per miring ya. Depannya berarti 60. Miringnya kalau ini 60, bawah ini 80, berarti ini sisi miringnya 100 dong. Maka ini 60 per 100, maka akan kita dapat bahwa nilai daripada sin tetanya ini adalah 0,6. Nah, setelah dapat harga sin teta, berarti cos teta dapat, tan teta dapat, maka tegangan talinya ini kita bagi dua. Nah, proyeksikan menjadi sumbu X, sumbu Y. T cos teta, T sin teta. Dari semua gaya ini, kalau kita buat porosnya itu adalah di sini, maka yang menghasilkan torsi itu adalah yang ini, sama T sin. Yang T cos tidak menghasilkan torsi. Kenapa? Kalau kita panjangin dia bersentuhan dengan poros. Yang F juga tidak menghasilkan torsi, yang N juga tidak menghasilkan torsi. Karena dia itu nempel dengan porosnya. Maka yang menghasilkan torsi itu cuma ada 3. Dan kalau kita lihat arah putaran yang dihasilkan oleh torsi, ya, arah putaran yang dihasilkan oleh torsinya ini, yang 30 Newton ini, arah putarannya itu adalah menghasilkan putarannya itu adalah seperti ini, searah putaran jarum jam terhadap poros ini juga searah putaran jarum jam, yang T sin-nya ini adalah berlawanan putaran jarum jam. Maka ada 2 torsi di sini yang berlawanan arah. Karena ada torsi yang berlawanan arah, berarti harus ada plus minusnya. Yang mana plus minus? Karena sama dengan 0 nggak masalah. Misalkan kita buat yang ini minus, berarti yang ini juga minus. Ini kan searah gitu ya. Yang berlawanan arah ini berarti plus. Boleh nggak dibalik? Boleh, tidak masalah. Nah, kembali ke rumus ini. Torsi itu apa? Ingat kembali, torsi itu adalah gaya kali dengan lengan gayanya. Lengan gaya itu adalah jarak gaya ke poros yang tegak lurus, gitu ya. Yang tegak lurus dengan gayanya. Nah, setelah kita buat torsi itu adalah F kali R, tinggal kita buat. Yang pertama tadi T sin theta. Nah, T dikali dengan sin theta. Kali jaraknya berapa sih jarak T sin theta ini ke poros? Ya OB-nya. OB-nya berapa? 80. Kemudian minus 30. Jaraknya berapa? Ke poros 20. Terus minus 18. Jaraknya berapa? 40. Sama dengan 0. Ya. Nah, biar gampang, ini ruas kiri dan ruas kanan ini sama-sama kita bagi dengan 20. Ya. Ini kita bagi 20, kita bagi 20, kita bagi 20. Sisa di sini 2, sisa di sini 4. Yuk, masukkan. Berarti T kali sin tetanya tadi sudah tahu, 0,6 atau 3/5. Kita kali dengan, ini masih ada 4. Ini pindah ruas ke kanan ya. Sama dengan 30. Kita tambah dengan, ini kita selesaikan 36. Maka dari sini bisa kita dapat hasilnya ini adalah 12T per 5 itu sama dengan 66. Maka kalau kita selesaikan, ini nilai daripada T-nya. Nih, kalau kita selesaikan, berarti kita dapatkanlah di sini nilai daripada T-nya sama dengan 66 kita kali dengan 5 dibagi dengan 12. Oke, berarti dari sini bisa kita buat sama-sama kita bagi 6, berarti ini 2, ini kita bagi 6 berarti 11. Maka sisa di sini 55 dibagi dengan 2, berarti bisa 2, sisa 1, 15, berarti 27,5 Newton.
ton. Nah, inilah jawabannya untuk tegangan talinya. Berarti dari sini kita perhatikan tidak ada di optionnya. Berarti optionnya ini nggak ada ya jawabannya. Nggak apa-apa. Kita lihat soal kita yang berikutnya nomor 7. Nomor 7 materinya tentang apa? Kalau kita lihat nomor 7 ini, materinya ini adalah tentang fluida ya. Fluida statis tepatnya itu adalah tentang hukum Archimedes. Di sini dibuat ada dua keadaan. Keadaan yang pertama, hanya berisi air, dimasukkan beban. Ternyata bebannya itu adalah hanya tercelup sebesar 80% dari volumenya. Lalu keadaan yang kedua, dikasih minyak. Nah, ketika dikasih minyak, gitu ya. Nah, ini tadi dikatakan di dalam sini yang pertama adalah ketika dia itu hanya air, ini yang tercelup itu adalah 80%. Ketika ada minyak, ternyata yang tercelup di air ini adalah hanya 60%. Nah, pertanyaannya adalah, berarti bagian yang muncul ini berapa? Nah, ini yang diminta ya. Berapa bagian yang muncul ini? Ini berapa persen? Maka supaya kita tahu berapa persen yang muncul, kita harus tahu berarti yang di dalam minyak ini berapa, kan gitu ya. Nah, yang di dalam minyak ini berapa persen? Caranya gimana? Nah, kita harus tahu dulu gaya-gaya yang bekerja di sini. Gaya apa saja yang bekerja di sini? Nah, kalau kita gambarkan, gayanya adalah tentu ada gaya berat. Terus apa lagi? Ada gaya Archimedesnya. Karena di sini airnya satu, berarti gaya Archimedesnya cuma satu. Di sini juga sama ada gaya berat. Lalu ada gaya Archimedes yang dihasilkan air, ada gaya Archimedes yang dihasilkan minyak. Nah, karena ini kondisinya dalam seimbang, dalam artian bebannya ini dia itu diam, maka dapat kita buat gaya Archimedesnya di sini, gaya ke atasnya sama dengan ke bawah. Gaya Archimedesnya sama dengan gaya berat. Di sini juga sama, karena dia seimbang, maka bisa juga kita buat dari sini adalah gaya Archimedes yang dihasilkan minyak ditambah dengan gaya Archimedes yang dihasilkan air itu sama dengan gaya beratnya. Karena sama-sama dengan sama-sama nilai daripada gaya berat, maka otomatis ini sama. Karena otomatis ini sama, berarti bisa kita buat gaya Archimedes yang dihasilkan air pertama itu sama dengan gaya Archimedes yang dihasilkan minyak ditambah dengan gaya Archimedes yang dihasilkan oleh air yang kedua. Maka kalau kita lihat gaya Archimedes apa rumusnya? Nah, ingat, gaya Archimedes itu adalah massa jenis fluidanya, di sini adalah fluidanya air, kali volumenya yang tercelup berapa, kita kali dengan G. Di sini juga sama, fluidanya adalah minyak, berarti massa jenis minyak, yang tercelup di minyak berapa, kita kali dengan G. Di sini adalah fluidanya air, yang tercelup di air yang kedua berapa, kita kali dengan G. Karena ruas kiri dan ruas kanan sama-sama punya G semuanya setiap suku, maka ini kita bagi dengan G. Habislah G-nya. Nah, kalau sudah habis G-nya tinggal kita masukin. Massa jenis air 1 ya. Volume yang tercelup di air yang pertama 80%. Massa jenis minyak sudah diketahui 0,8. Yang tercelup di minyak kita nggak tahu. Ditambah dengan massa jenis air 1. Yang tercelup di airnya adalah 60%. Maka kalau kita pindah ruas, ini kita dapat jadi 20% sama dengan 0,8 kali volumenya minyak. Nah, volume yang tercelup di minyak berarti sama dengan 200 dibagi 8, 100 per 4 berarti ketemu adalah 25%. Maka dari sini bisa kita lihat, ternyata yang tercelup di minyak ini adalah 25%. Nah, tadi kita sudah tahu yang tercelup di air 60%. Maka sisanya berapa? Berarti kalau kita lihat ini, sisanya yang muncul itu adalah ya 100% dikurang 60% dikurang dengan 25%. Maka sisa berapa? Sisalah 15%. Berarti yang muncul berapa? Yang muncul di permukaan minyak itu adalah sebesar 15%.
Yang kemudian kita lihat nomor 8. Nomor 8 materinya itu adalah tentang termodinamika, gitu ya. Ketika kita bicara tentang termodinamika, ditanya efisiensi, persamaannya cuma satu. Apa itu? Nilai daripada kerja kita bagi dengan kalor yang diserap. Kita kali dengan 100%. Perhatikan, di grafik ini ada dua Q, ada Q1, ada Q2 gitu ya. Q1 itu artinya adalah kalor yang diserap. Q2 itu artinya adalah kalor yang dilepas. Ya. Jadi kalau sudah ada bicara tentang diserap, kalor yang diserap berarti itu adalah Q1. Maka dari soal kita lihat sudah ada Q1-nya, sudah ada nilai daripada kerjanya, sehingga bisa kita cari langsung efisiensinya. Efisiensinya sama dengan kerjanya 600, kalor yang diserap 1200, ini kalau kita kali dengan 100%, maka kita dapatkan adalah 50%. Selanjutnya, nomor 9. Yang ditanya adalah arus listrik diketahui ada muatan dalam fungsi waktu. Nah, kalau diketahui muatan listrik dalam fungsi waktu ditanya arus, maka arus listrik itu adalah turunan pertama dari muatan terhadap waktu. Nah, tinggal kita turunkan saja. Berarti kalau kita turunkan, kita dapat itu 2T ditambah dengan 0,01. Oke, masukkan T-nya. T-nya 50 milisecond, ganti ke second. Berarti 0,05 second. Maka kalau kita ganti, ini kita kalikan menjadi hasilnya 2 kali 0,05. Berarti itu hasilnya jadi 0,1 ditambah dengan 0,01. Maka hasilnya adalah 0,11 ampere. Maka kita dapat jawabannya adalah B. Selanjutnya, kita lihat nomor 11. Nih, hubungan hambatan dengan suhu cuma ada satu persamaan ya. Apa itu? Bahwa hambatan pada suhu T sama dengan hambatan pada suhu awalnya dikali 1 tambah dengan koefisien suhunya kita kali dengan perubahan suhu. Nah, yang ditanya adalah hambatan pada suhu 30. Berarti hambatan pada suhu awalnya sudah tahu 10, kita kali dengan 1, tambah koefisiennya 0,04, kita kali dengan perubahan suhunya dari 20 naik menjadi 30, berarti itu adalah 10. Maka ini menjadi 0,04 tambah 1, 1,04, kita kali 10, maka menjadi 10,4 ohm. Sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita lihat nomor 12. Nih, untuk mengerjakan nomor 12, banyak cara sih sebenarnya yang perlu kita lakukan, gitu ya. Terserah mau pakai yang mana. Misalnya seperti ini, saya pakai cara yang biasa, gitu ya. Langkah pertama kita lakukan, kita cari dulu hambatan penggantinya ini. Berarti 3 sama 6 itu adalah paralel, ya. Ini paralel. Kalau kita paralelkan, berarti kita dapat dengan cara 1 per R paralel sama dengan 1 per 3 plus 1 per 6. Maka R paralelnya kita dapatlah di sini adalah 2 ohm. Setelah itu kita gabungkan dengan 4 secara seri, maka akan kita dapat R totalnya adalah 2 ditambah dengan 4, maka hasilnya adalah 6 ohm. Nah, setelah dapat ini, maka bisa kita lakukan, kita lanjut dengan cara cari arus listriknya, maka kita dapat persamaannya adalah hukum ohm. I sama dengan V per R, V-nya 1,8, R-nya 6, maka arus listriknya adalah 0,3 ampere. Nah, yang 0,3 ampere ini di mana gitu ya? Yang 0,3 ampere itu adalah di sini. Nah, mengalirlah di sini arusnya 0,3 ampere. Terus apa yang terjadi di 3 dan 6 ini? Yang terjadi di 3 dan 6 ini adalah arus yang 0,3 ampere ini terbagi menjadi dua bagian. Nah, misalkan yang ini kita sebut adalah I1, ini kita sebut adalah I2, maka dari sini bisa kita buat yang 0,3 ini pecah menjadi I1 dan I2. Sehingga kalau kita total 0,3 itu berarti I1 tambah I2. Ya. Lalu kita lihat rangkaiannya bahwa I1 dan I2 ini
adalah rangkaiannya rangkaian paralel. Karena ini paralel, sifat rangkaian paralel adalah V-nya sama, berarti V1 sama dengan V2. V itu tadi apa? Ya hukum Ohm berarti I dikali R. Maka kalau ini kita masukkan hasilnya, I1-nya kita belum tahu, R1-nya 3, I2-nya kita itu belum tahu, kita kali dengan R2-nya berarti 6. Maka akan kita dapat di sini hasilnya adalah bahwa I1 itu sama dengan 2 kali nilai I2. Nah, kalau sudah ketemu ini, kita substitusi aja yuk. Berarti ini 0,3 sama dengan I1 2 kali I2. Maka ini menjadi 3 kali nilai daripada I2. Sehingga kita dapat I2-nya 0,1 ampere. Berarti kalau I2-nya 0,1 ampere, berarti I1-nya adalah 2 kali I2, 0,2 ampere. Yang ditanya di mana? Di 3 ohm. 3 ohm itu tadi apa? I1 gitu ya. Kalau kita lihat dari sana tadi, yang 3 ohm itu adalah I1, berarti kita dapat di sini I1-nya adalah 0,2 ampere. Yang berikutnya nomor 13, ini berarti kita pakai hukum Kirchhoff ya. Hukum Kirchhoff berarti kita buat jumlah GGL ditambah dengan jumlah I dikali dengan R sama dengan 0. Nah, supaya ini bisa kita lakukan, buat dulu arah arusnya kemana gitu ya. Karena nggak diketahui di dalam soal arah arusnya, ya nggak apa-apa, coba aja gitu ya. Buat aja dulu arah arusnya searah putaran jarum jam. Nanti ada nggak hasilnya di optionnya. Kalau nggak ada, balik gitu ya. Misalnya seperti ini, kita buat arahnya searah putaran jarum jam, maka akan kita buat di sini, GGL-nya yang 3 volt berarti dia adalah minus. Yang ini tandanya adalah plus. Nah, sudah habis GGL-nya tinggal I kali R. Karena I-nya sudah ada 0,5, ini cuma satu loop, berarti R-nya arusnya di setiap hambatan semua sama, tinggal jumlahin aja. Berarti menjadi 5 plus 6 plus 0,3 plus 0,7, ini sama dengan 0. Maka kalau kita selesaikan, ini kita dapat E-nya sama dengan minus 3 pindah ruas ke kanan. Ini berarti pindah ruas ke kanan jadi minus. Ini 11 tambah ini 12 kali 0,5 berarti 6. Maka kita dapat GGL-nya adalah minus 3 volt. Ya, GGL itu kan nggak mungkin minus 3 volt. Ya, karena nggak mungkin berarti arah loop yang kita buat itu adalah salah. Terus gimana? Ya balik aja. Berarti kita balik. Nih, udah. Berarti kalau ini sudah kita balik, ulangi lagi berarti hasilnya yang 3 voltnya jadi plus dong. Iya, jadi plus. Yang E-nya jadi minus. Ditambah dengan 0,5 kali dengan jumlah hambatannya tadi semuanya adalah 12 sama dengan 0. Maka kalau sudah kita buat seperti ini, minus GGL-nya pindah ruas ke kanan, maka kita dapatlah GGL-nya itu sama dengan 9 volt. Sehingga jawabannya adalah C. Kita lanjut nomor 14. Nomor 14 berarti ini adalah kita pakai hukum kolom ya. Persamaannya apa? Cuma satu. Apa itu? F sama dengan K. K itu apa? Nah, K itu adalah kalau kita sederhanakan 9 kali 10 pangkat 9 per ER gitu ya. Kita kali dengan nilai daripada Q1 kali Q2 kita bagi dengan R kuadrat. Karena ada dua keadaan, tinggal bandingkan saja. Berarti kita buat keadaan kedua banding dengan keadaan pertama. Maka kalau kita banding, udah jelas ini berarti habis dong. Ya, ini habis, maka sisa di atas 1 per ER yang kedua, nilainya 3. Yang di bawah 1 per ER-nya 1. Awalnya di udara. Ya. Lalu keadaan yang kedua muatannya gimana? Salah satu muatannya dijadikan 3 kali. Berarti kalau salah satu muatannya itu dijadikan 3 kali, maka ini bisa kita buat menjadi, misalkan Q1-nya yang kita gandakan, 3Q1, Q2-nya berarti dibiarin aja. Jaraknya gimana? Jaraknya katanya menjadi setengah kali. Berarti kita kuadratin, setengah dikuadratin jadi 1/4 ya. Jadi 1/4 R kuadrat.
Yang bagian pertama itu adalah acuan, berarti tetap Q1, Q2, kemudian R. Lalu kita sederhanakan, ini bisa kita buat Q1 dengan Q1 habis, Q2-nya habis, R kuadratnya habis. Ya. Lalu 3 di sini dengan 3 di bawah ini habis. Maka sisa dapat F2 sama dengan 1 dibagi 1/4, 4. Maka F2-nya sama dengan 4 kali F1. Nah, sehingga kita dapatlah hasilnya adalah E. Selanjutnya, kita lihat nomor 15. Nah, seperti yang sudah kita pelajari di kelas, cara gampangnya gini. Kalau ditanya, di manakah letak medan listrik sama dengan 0 untuk dua muatan seperti ini, gitu ya. Letaknya itu seperti yang sudah kita pelajari di kelas, ini cuma ada dua. Apa itu? Yang pertama, bisa kemungkinannya itu adalah posisinya di antara Q1 dan Q2. Misalkan ini adalah Q1, ini adalah Q2. Di antaranya, gitu ya. Bisa kemungkinannya itu adalah di luar. Nah, jadi bisa di antara, bisa di luar. Nah, di antaranya itu di mana? Gitu ya. Di antaranya di mana? Di antara itu kapan kita pakai? Ya. Di antara ini kita pergunakan jika Q1 dan Q2-nya itu adalah sejenis. Sama-sama positif, sama-sama negatif. Di luar, kalau gimana? Ya pasti kebalikannya dong. Ya, jika Q1 dan Q2 itu adalah beda jenis. Berarti satu positif, satu negatif. Nah, di luar ini tepatnya di mana? Ya, di luar ini kalau kita buat tepatnya, posisinya itu adalah harus di sebelah Q yang kecil. Nah, karena di sini ini adalah minus, ini adalah plus, berarti beda jenis. Lalu 18 lebih kecil daripada 50, maka posisinya itu adalah harus di sebelah yang 80. Di sebelah yang 18, maka kita buat posisinya pasti di sini. Karena posisinya di situ, nah tinggal kita buat aja, misalkan jaraknya ini adalah X. Setelah itu gimana? Syaratnya supaya medan listrik sama dengan 0 adalah, ya medan listrik akibat muatan 1 ya harus sama dengan medan listrik akibat muatan 2. Ini dia. Tinggal kita buat, berarti ini hasilnya adalah K kali Q1 dibagi R1 kuadrat sama dengan K dikali dengan Q2 kita bagi dengan R2 kuadrat. Dari sini bisa kita lihat nilai daripada K-nya kita habiskan. Q1-nya adalah 50, kita bagi dengan R1. Jarak Q1 ke titik ini. Nah, misalkan titiknya adalah titik P. Berarti jarak Q1 ke titik P-nya adalah D. Nih, kalau kita buat ini adalah D, kita tambah dengan X. Ini kita kuadratin. Sama dengan Q2-nya adalah 18, jaraknya Q2 ke titik P adalah X. Berarti ini kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi dengan 2, ini 9, ini 25. Setelah itu, ruas kiri dan ruas kanan, ini sama-sama kita akar. Nah, kalau ini kita akar, hasilnya berarti 5 per D plus X sama dengan 3 per X. Kita kali silang. Berarti 5X sama dengan 3D plus 3X. Kita pindah ruas. 2X sama dengan 3D. Maka X-nya sama dengan 3 per 2D. Maka kita dapat jawabannya adalah B. Yang selanjutnya kita lihat nomor 16. Nomor 16 dikatakan di sini bahwa jaraknya Q1 dan Q2 ini adalah 20 cm. Jadi yang 20 cm itu yang ini ya. Q1 ke Q2-nya adalah 20 cm. Kemudian ada muatan uji. Katakanlah muatan ujinya itu adalah Q3. Nah, kita misalkan Q3 gitu ya. Q3 ini jaraknya dari Q1 adalah 5 cm. Maka otomatis jaraknya itu kalau kita hitung dari Q2 menjadi 15 cm. Ditanya, berapa besar energi potensial yang dialami Q3? Ini dia. Ingat, energi potensial itu persamaannya adalah K dikali Q1 kali Q2 per R.
Mirip dengan gaya kolom, cuma nggak pakai R kuadrat. Yang kedua bedanya adalah, ingat, energi potensial itu adalah besaran skalar. Karena ini adalah besaran skalar, maka yang perlu kita ingat adalah tanda negatif yang terdapat pada muatan harus diperhitungkan atau harus dipakai dalam berhitung. Gitu ya. Nah, itu kalau dikatakan besaran skalar. Nah, berarti kalau ditanya energi potensial yang dialami oleh Q3, maka yang memberikan energi potensial pada Q3 ini ada dua. Apa itu? Q1 dan Q2. Maka bisa kita buat hasilnya menjadi, hitung satu-satu. K kali Q1 kali Q3 dibagi dengan R plus nilai daripada K kita kali dengan nilai Q2 kali dengan Q3 kita bagi dengan R. Nah, kalau sudah dapat seperti ini tinggal masukkan aja angkanya. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, kita dapat ini, K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Kita kali dengan nilai daripada Q1, minus ya, berarti masukkan minusnya. Minus 5 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian kita bagi dengan nilai daripada, kita kali dengan nilai Q3. Q3-nya tadi adalah 1 kali 10 pangkat minus 6. Kita bagi dengan jaraknya Q1 dan Q3 5 cm. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 2. Kita tambah dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kali dengan Q2-nya. Q2-nya 6. Dikali dengan 10 pangkat minus 6. Kita kali dengan Q3-nya 10 pangkat minus 6. Kita bagi dengan jaraknya adalah 15 kali 10 pangkat minus 2. Nah, tinggal kita sederhanakan. Berarti ini kita dapat 5 dengan 5 habis. Lalu ini sama-sama kita bagi dengan 3. Maka ini sisa 3. Ini sisa 5. Oke, berarti kalau sudah dapat seperti ini, maka tinggal kita hitung. Hasilnya yang ini ke sini pangkat minus 4. Kemari berarti pangkat minus 10. Kemari berarti pangkat minus 1. Minus 0,9 kita tambah dengan di sini sisa 3 dibagi 5 0,6 dikali dengan 6 3,6 kali dengan 10 minus 1 berarti 0,36. Maka kalau ini kita selesaikan, maka kita dapatlah hasilnya adalah minus 0,54 Joule. Maka di optionnya tidak ada jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah minus 0,54 Joule. Selanjutnya kita lihat nomor 17. Untuk soal kita nomor 17 ditanya kapasitas. Persamaannya ini gampang ya. Cuma satu. Apa itu? Nilai konstanta dielektriknya berapa? Dikali dengan E0, dikali dengan A, kita bagi dengan D. Nah, tinggal kita uji aja satu-satu. Misalnya untuk yang pertama, berarti kalau kita buat dari sini C-nya berapa? Nah, ER-nya sudah diketahui di sana 2, kemudian E0-nya biarin aja. A-nya adalah 3, jaraknya adalah 1/3. Maka kalau kita hitung, ini hasilnya berarti sama dengan 18, gitu ya. Lalu untuk yang keduanya gimana? Dengan cara yang sama, kita dapat bahwa ER-nya adalah 1, jaraknya 2, A-nya adalah 1, maka A-nya 1. Nah, berarti kalau kita masukkan ya, nih kalau kita masukkan, kita dapat di sini nilai daripada A-nya 1, kemudian jaraknya adalah 2. Maka ini akan kita dapat hasilnya adalah setengah. Gitu ya. Kemudian untuk yang ketiga, nih berarti kita dapat C-nya sama dengan ER-nya adalah 3, kemudian A-nya adalah 4, jaraknya adalah setengah, 12, maka ini hasilnya adalah 24. Untuk yang keempat, C-nya adalah
ER-nya untuk yang nomor 4 adalah 4, kemudian A-nya adalah setengah, jaraknya adalah 1. Maka ini kita dapat 2. Yang kelima, nilai daripada ER-nya adalah 2, A-nya adalah 1/4, kemudian jaraknya adalah 3. Maka ini akan kita dapat nilainya adalah 1/6. Berarti dari perhitungan ini, kita dapat yang paling besar itu adalah 24, yaitu yang nomor 3. Selanjutnya kita lihat nomor 18. Nomor 18 ditanya kapasitas pengganti, berarti gampang ya. Tinggal kita buat ini, kita paralelkan, berarti 1/per ya. Paralel berarti itu adalah, ke paralelnya kapasitor dengan hambatan itu berkebalikan ya. Jadi kalau paralel berarti justru kita jumlah. Maka ini jadi 4, ini jadi 4, lalu tinggal kita serikan. 1/C seri sama dengan 1/4 tambah 1/4 tambah dengan 1/2. Maka akan kita dapat di sini C serinya adalah, ini berarti 2 tambah 1 tambah 1 berarti 4. Maka hasilnya adalah 1 mikrofarad. Sehingga jawabannya adalah E. Selanjutnya nomor 19. Yang ditanya, besar induksi magnet di titik O yang terletak di antara kedua kawat. Maka langkah pertama kita lakukan, cari dulu arah medannya. Gunakan kaidah tangan kanannya, ya. Menggunakan kaidah tangan kanannya, maka akan kita dapat di sini arah medan magnet akibat daripada kawat N itu adalah ke dalam, gitu ya. Medan magnet akibat daripada kawat P itu adalah keluar. Maka di sini ada dua medan magnet arahnya berlawanan. Karena berlawanan tinggal kita kurang aja ya. Maka B totalnya sama dengan B akibat N dikurang dengan B akibat P. Boleh nggak B akibat P dikurang B akibat N? Boleh, tidak ada masalah ya. Kawat lurus panjang. Kalau kawat lurus panjang berarti persamaannya apa? Mu0 dikali I dibagi dengan 2pi kali R. Ini juga sama, mu0 kali I dibagi dengan 2pi kali R. Ini untuk N, kemudian ini untuk B. Nah, kalau kita selesaikan, berarti mu0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arusnya si N adalah 20 dibagi dengan 2pi kali dengan jaraknya si N. Jaraknya si N 2 cm, berarti 2 kali 10 pangkat minus 2 dikurang dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7. Kita kali dengan arusnya si P 40, kita bagi dengan jaraknya berarti jadi tinggal 10 ya. 10 cm berarti 10 pangkat minus 1. 2pi kali 10 pangkat minus 1. Nah, kalau ini kita selesaikan, akan kita dapat 2pi kali 2, 4pi habis. Ini kemari sisa minus 5, kemari berarti sisa minus 4. Ini juga sama. 2pi dengan 4pi sisa 2. Ini kemari sisa minus 6, kemari berarti sisa minus 5. Maka dari sini kalau kita hitung, B totalnya sama dengan, angkanya di sini tinggal 2 ya, berarti 2 kali 10 pangkat minus 4, minus di sini angkanya 2 kali 4 masih ada 8, kali 10 pangkat minus 5. Nih, supaya bisa kita hitung pangkatnya samakan. Maka kalau kita pangkatnya kita samakan, ini kita buat jadi 20 kali 10 pangkat minus 5, minus 8 kali 10 pangkat minus 5, maka kita dapat 12 kali 10 pangkat minus 5 dalam satuan Tesla. Nah, diminta dalam mili Tesla. Kalau diminta dalam mili Tesla, kalikan dengan 10 pangkat 3. Maka kalau kita kalikan dengan 10 pangkat 3, maka ini kita dapat hasilnya adalah 12 kali 10 pangkat minus 2 mili Tesla atau sama dengan 0,12 mili Tesla. Maka jawabannya adalah B. Selanjutnya kita lihat nomor 21. Dikatakan di sana apa? Sepotong kawat pengantar lurus berarus listrik berarah ke timur. Oke, berarah ke timur. Kita buat berarti ke kanan. Gitu ya, arus listriknya. Terus medan magnetnya ke utara. Ke utara itu di mana? Kalau digambar ke utara itu kita gambar adalah masuk pada bidang gambar. Itu utara.
Ya. Jadi kalau kita buat gambarnya, berarti masuk ke bidang gambarnya, maka kaidah tangan kanan. Medan magnetnya 4 jari masuk ke bidang gambar, arus listriknya ke sebelah kanan, maka lihat telapak tangannya adalah ke atas. Berarti kalau telapak tangannya ke atas, maka kita dapat arah gayanya adalah ke atas. Ke atas ya. Bedakan atas sama utara. Tadi utara kita buat masuk ke bidang gambarnya. Lalu yang kemudian nomor 22. Nah, cara yang kita lakukan adalah yang pertama kita cari dulu arah medan magnetnya. Misalnya kita katakan ini adalah kawat A, ini kawat B. Maka arah medan magnet A di titik ini kemana? Sesuai kaidah tangan kanan berarti ke dalam. Ya, ini medan magnet akibat A. Akibat kawat B, medan magnet akibat kawat B arahnya adalah keluar. Berarti dari sini kita lihat ada dua medan magnet arahnya berlawanan. Karena berlawanan ya kita kurang lagi. Maka B totalnya sama dengan B akibat A dikurang B akibat B. Boleh dibalik? Boleh. A itu kawat melingkar. Karena kawat melingkar maka persamaannya beda ya. Mu 0 kali I kali jumlah lingkarannya berapa dibagi 2 kali jari-jarinya. B-nya kawat lurus panjang. Berarti mu 0 dikali dengan I dibagi dengan sisanya jadi 2πr. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. Maka kalau ini kita masukkan 4pi dikali 10 pangkat minus 7. Arus listriknya kawat melingkar 8/pi. Lingkarannya setengah lingkaran. Kita bagi dengan 2 kali radiusnya 4 meter. Minus 4pi dikali dengan 10 pangkat minus 7. Kita kali dengan arusnya 2 ampere. Dibagi dengan 2pi, jaraknya 2 meter. Maka kalau ini kita selesaikan, kan kita dapat pi dengan pi-nya habis. Lalu 2 dikali dengan 4 sisa dengan 48 dengan 8-nya habis. Ini kemari sisa 2. Lalu yang ini 2pi dikali 2 berarti ini adalah ke 4pi habis sisa 2. Maka 2 kali 10 minus 7 dikurang 2 kali 10 pangkat minus 7 adalah 0. Maka jawabannya adalah E. Selanjutnya kita lihat nomor 23. Nomor 23 sama sebenarnya dengan soal yang sudah kita bahas di atas. Ya, sama dengan soal yang sudah pernah kita bahas di atas. Yang pertama kita lakukan adalah cari dulu arah medan magnetnya akibat kawat berarus. Di bawah kawat. Karena arusnya ke kanan, maka arah medan magnet di bawah kawat itu adalah masuk ke bidang gambar. Ya. Jadi arah medan magnet di bawah kawatnya adalah masuk ke bidang gambar. Setelah tahu arah medan magnetnya masuk ke bidang gambar, maka gunakan kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan yang lain untuk gaya. Medan magnetnya masuk. Kecepatannya ke sebelah kanan. Maka tinggal kita lihat. Yang kita perhatikan yang mana? Telapak tangan atau punggung tangan? Karena muatannya di sini adalah negatif, maka yang kita lihat punggung tangan. Punggung tangannya kemana? Ke bawah. Sehingga gayanya ini berarti arahnya adalah ke bawah. Sudah tahu arahnya, lalu kita hitung besarnya. Gimana cara ngitungnya? Kalau gaya pada muatan, kan persamaannya cuma BQV. Gimana tadi B-nya? Kawat lurus panjang berarti mu 0 kali I dibagi dengan 2pi kali R. Kita kali dengan Q, kali dengan V. Mu 0-nya 4pi kali 10 pangkat minus 7. Arus listriknya sudah diketahui 4, dibagi dengan 2pi kali. Jaraknya 8 cm. Berarti 8 kali 10 pangkat minus 2. Kali muatan listriknya. Diketahui di soal muatan listriknya adalah 3 mikro. Berarti 3 kali 10 pangkat minus 6. Kita kali kecepatannya adalah 5.000 meter per second. Maka kalau ini kita selesaikan, kita dapatkan 2pi kali 8 adalah 16pi. Maka 16pi dengan 16pi habis. 10 minus 2 dengan 10 minus 7 sisa 10 pangkat minus 5. Maka ini kita selesaikan hasilnya adalah 3 kali 5, 15, ini minus 2 berarti minus 8.
Maka 1,5 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Arahnya ke bawah berarti menjauhi kawat. Sehingga jawabannya adalah B. Selanjutnya kita lihat nomor 24. Kalau nomor 24 ini sudah tahu lah ya. Flux itu adalah apa flux? Flux itu persamaannya adalah nilai daripada B kali A dikali dengan cos theta. Maka faktornya medan magnetnya iya, luas permukaan bidangnya iya, arah medan magnetnya iya. Maka jawabannya A. 25. Nih, dikatakan di dalam soal ada arus listrik arahnya ke bawah. Maka yang perlu kita ingat, kalau arah arus listriknya adalah ke bawah, maka arah medan magnet di sebelah kanan, di sebelah kiri kawat ini kemana? Sebelah kiri kita ya. Medan magnet sebelah kiri kemana? Sesuai kaidah tangan kanan, arus listriknya ke bawah, maka medan magnet di sini, di sebelah kiri kita ini adalah masuk ke bidang gambar. Ya, arah medan magnetnya adalah masuk ke bidang gambar. Nah, yang masuk ini, inilah yang kita namakan dengan medan magnet utama. Nah, medan magnet utama yang dihasilkan arus ya. Nah, sekarang tinggal kita lihat. Kalau arus listriknya ya bertambah, apa yang terjadi dengan medan magnet utama? Ya, kalau arus listriknya itu adalah bertambah, maka yang terjadi dengan medan magnet utamanya adalah ya sama. Berarti medan magnet utamanya juga adalah bertambah. Nah, lalu kalau medan magnet utama bertambah, apa yang terjadi pada kumparan? Yang terjadi pada kumparan adalah ini. Maka yang terjadi adalah kumparannya menghasilkan medan magnet induksi. Kemana medan magnet induksi yang dihasilkan? Nah, sifatnya ingat. Medan magnet induksi, sifatnya itu adalah selalu berlawanan dengan perubahan. Karena bertambah, maka dia harus melawan yang bertambah. Kalau melawan yang bertambah, berarti arahnya kemana? Berarti kalau yang bertambahnya tadi adalah arahnya ke dalam, maka induksinya itu arahnya adalah keluar. Oke, kalau sudah tahu induksinya adalah keluar, berarti arah arus listrik pada kumparan kemana? Kaidah tangan kanan lagi. Ini adalah medan magnet induksi, ini adalah arah arus induksi. Induksinya keluar, berarti arah daripada arus induksinya adalah berlawanan putaran jarum jam. Sehingga bisa kita buat arah arus induksinya berlawanan putaran jarum jam. Maka jawabannya adalah flux induksinya keluar bidang, arah arus induksi berlawanan putaran jarum jam. Maka itu adalah B. Yang selanjutnya kita lihat nomor 26. Yang ditanya GGL induksi yang diketahui arus. Maka untuk mencari GGL induksi kan cuma 2 ya. Nah, kalau yang ada arus berarti kita pakai minus L dikali dengan diferensial arus listrik terhadap waktu. L itu apa? Induktansi diri. Berapa induktansi dirinya? 0,5. Diferensialkan arusnya berarti 3T kuadrat plus 4T minus 2. Masukkan T-nya 2. Maka ini kita buat adalah setengah dikali dengan 12 ditambah dengan 8 kurang dengan 2. Maka dari sini bisa kita selesaikan ini adalah menjadi 18 dikali dengan setengah, maka kita dapat 9 volt. Yang berikutnya nomor 27, tadi juga sudah kita bahas di atas ya. Ditanya GGL induksi pada arus bolak-balik, GGL induksi maksimum pada arus bolak-balik persamaannya apa? N dikali B dikali A dikali dengan omega. N-nya sudah ada nilainya adalah 300, B-nya 0,5, kita kali dengan luasnya sudah diketahui di dalam soal berbentuk persegi panjang. Panjangnya 20, lebarnya 15, maka kalau kita selesaikan adalah 300, tapi masih cm ya. Kita ubah ke meter kuadrat, berarti 300 kali 10 pangkat minus 4. Kita kali dengan omeganya adalah 0,5. Ya, salah. Omeganya 80, sorry. Omeganya adalah 80. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, maka tinggal kita selesaikan. Ini kita kalikan ke sini jadinya adalah 40.
3 kali 3 9, 9 kali 40 360. Maka kita dapat 360 volt. Nomor 28. Nomor 28 bicara tentang transformator, perhatikan. Mengubah tegangan dari 25 menjadi 200 volt, maka yang 25 volt yang diubah ini namanya primer, hasilnya ini namanya adalah sekunder. Lampu yang dipakai ini berarti adalah keluaran, maka ini adalah sekunder. Sehingga dari sini bisa kita dapat bahwa daya sekundernya itu adalah 50 watt. Yang ditanya adalah arus primernya berapa? Oke, efisiensi ingat. Daya sekunder kita bagi dengan daya primer kali dengan 100%. Efisiensinya 80%, daya sekundernya sudah ada 50, kita mau cari daya primer kali dengan 100%. Maka dari sini bisa kita dapat bahwa daya primernya itu sama dengan, nih tinggal kita sederhanakan ya, yang ini ke sini sama-sama kita bagi dengan 20, berarti ini 5, ini adalah 4. Maka akan kita dapat daya primernya itu hasilnya adalah 50 kali 5 berarti 250, kita bagi dengan 4, maka ini hasilnya adalah 62,5 watt. Nah, tapi yang ditanyakan bukan ini, tapi apa? Ditanya adalah arus primernya. Apa rumus daya? Daya itu adalah V kali dengan I. Maka kita dapatkan 62,5 sama dengan V primernya kita cari. V primernya tadi ada ya. V primernya yang sudah ada yaitu sebesar 25 kita kali dengan arus primer. Maka dari sini kita dapat arus primernya itu sama dengan 2,5 ampere. 62,5 dibagi dengan 25. Sehingga jawabannya itu adalah A. Nomor 29. Sebuah kapasitor dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Ingat, kalau hanya kapasitor, ya, kalau dia hanya kapasitor, maka arus tertinggal 90 derajat dari tegangan. Si field. Berarti di sini kalau kita buat dia di sini kalau dikatakan hanya kapasitor kebalik. Si field. Iya, berarti arus mendahului ya, atau dengan kata lain nilai V yang tertinggal. V tertinggal dari arus sebesar 90 derajat. Nah, kalau kita lihat dari posisi grafik, berarti karena I-nya yang mendahului, berarti I-nya di sebelah kiri, V-nya di sebelah kanan. V-nya sudah diketahui 200 sin 1000 T. Maka kita akan mencari yang di sebelah kiri. Berarti ini geser ke kiri. Kalau geser ke kiri apa? Berarti beda fasenya bertambah. Nah, kalau geser ke kiri beda fasenya bertambah, maka persamaan arusnya kita buat adalah I maksimum kali dengan sin, persamaannya adalah 1000 T, geser ke kiri tadi tambah, maka ini tambah 90 derajat. Nah, permasalahannya I maksimumnya berapa? Nah, I maksimumnya ini kita cari dari persamaan I maksimum adalah V maksimum dibagi hambatan. Karena hanya kapasitor, berarti dibagi XC. XC-nya berapa? Cari dulu. XC-nya kita cari dari 1 per omega kali dengan C. Sama dengan 1 per omeganya itu adalah yang ini, 1000. Berarti 1000 atau 10 pangkat 3. C-nya 2 mikro, 2 kali 10 pangkat minus 6. Berarti 10 pangkat 3 kali 10 minus 6. 10 pangkat minus 3 naikin ke atas. Berarti 1000 dibagi dengan 2, maka ini ketemu adalah 500 ohm. Nah, setelah ketemu itu 500 ohm, tinggal kita masukkan ke sini. V maksimumnya itu tadi adalah 200. Kita bagi dengan 500, maka ini hasilnya adalah 0,4 ampere.
Nah, sudah dapat 0,4 ampere, tinggal masukkan ke persamaan I-nya. Maka kita dapatlah I-nya sama dengan I maksimumnya 0,4, kita kali dengan sin 1000 T, kita tambah dengan 90 derajat. Sehingga hasilnya adalah B. Nomor 30. Nah, nomor 30 ini juga sudah ada di materi kita sebelumnya ya. Tinggal kita ulang. Yang pertama yang harus kita cari adalah cari dulu nilai XL. Dari mana? Dari omega kali L. Omeganya yang mana? Omeganya yang ini nih, yang di depan T ya. 125, 125. L-nya? L-nya 32 milihenry. 32 kali 10 pangkat minus 3. Maka kalau kita selesaikan ini, 32 dikali 125 berarti 1000, 32 8 kali 4. Maka ini adalah 4 ohm. Nah, lalu kita cari nilai daripada XC. XC adalah 1 per omega kali dengan C. Maka kita dapat 1 per omeganya tadi 125. C-nya adalah 800 mikro, berarti 8 kali 10 pangkat minus 4. 8 kali 125 adalah 1000 kali 10 minus 4, 10 minus 1 naik ke atas, berarti ini adalah 10 ohm. Kalau sudah dapat ini, lalu kita cari impedansi. Impedansi adalah akar dari R kuadrat, kita tambah dengan XL minus nilai XC pangkat 2. Maka tinggal kita selesaikan, ini menjadi R-nya adalah 8, tambah XL minus XC. Berarti X-nya adalah 4, XC-nya 10, maka ini 6 dikuadratin, berarti kita dapat impedansinya adalah 10 ohm. Kalau sudah dapat impedansinya, ya kita lanjut, yang ditanya adalah arus maksimum. Arus maksimum sama dengan V maksimum dibagi impedansi. V maksimum yang mana? Ya ini, yang 6. Maka kita dapat hasilnya adalah 6 dibagi impedansinya 10, sehingga kita dapat 0,6 ampere. Selanjutnya kita lihat nomor 31. Nah, dikatakan di sini impedansi minimum. Ya. Impedansi minimum itu kapan terjadi? Ya. Kalau dikatakan impedansi minimum, itu terjadi ketika resonansi atau dinamakan dengan resistif. Masih ingat resistif kapan terjadi? Iya, resistif terjadi ketika nilai XL-nya sama dengan XC. Jabarin lagi. XL apa? 1 per omega kali L. XC apa? Nah, kebalik. Sorry. XL itu adalah nilai daripada omega kali L. Nilai XC apa? XC adalah 1 per omega kali C. Maka dari sini kalau kita selesaikan, kita dapat omega kuadrat sama dengan 1 per L dikali dengan C, atau bisa kita buat omega sama dengan akar dari 1 per L dikali C. Omega itu apa? Omega itu 2pi kali F. Sehingga 2pi kali F sama dengan akar dari 1 per L kali C. Maka tinggal dimasukin 2pi kali frekuensinya kita mau cari, akar dari 1 per L-nya 0,2, nilai daripada C-nya 1,25, Pi kali 10 pangkat minus 4, kali dengan Pi pangkat minus 2. Ya. Nah, kalau kita selesaiin, Pi pangkat minus 2 berarti ke atas ya. Berarti ini sama dengan 2pi kali F. Pi pangkat minus 2 ke atas jadi Pi pangkat 2. Diakarin berarti jadi Pi. Per 0,2 kali 1,25 berarti 0,25. 0,25 kalau diakarin berarti 0,5. 10 pangkat minus 4 kalau diakarin berarti 10 pangkat minus 2. Maka kalau kita selesaikan, akan kita dapatkan ini, Pi dengan Pi-nya habis, lalu 2 kali 0,5 ke sini ya, 1, maka 1 per 10 pangkat minus 2. 1 per 10 pangkat minus 2 kalau kita naikkan jadi 100. Sehingga kita dapat frekuensinya adalah 100
Hertz. Yang berikutnya nomor 32. Ditanya di sini adalah grafik berikut yang menyatakan kuat arus. Grafik ini menunjukkan rangkaian apa? Nah, tinggal kita lihat aja. Kalau misalnya kita lihat dari rangkaian ini, ya. Kalau kita perhatikan dari rangkaian ini, kalau ini kita lanjut, gitu ya. Kalau kita lanjut berarti V-nya di sini, I-nya di sini, ya. Berarti V-nya itu di depan. Nah, V-nya di depan. Artinya apa? Berarti V-nya itu adalah mendahului arus. Nah, kalau V di kiri itu namanya V mendahului arus. V-nya di depan. Berarti kalau V mendahului arus, ingat rangkaian yang V mendahului arus. Apa itu? Kalau dia V mendahului arus, berarti rangkaiannya itu adalah rangkaian yang bersifat induktif. Atau dengan kata lain, dominan dia itu adalah induktor. Ya, berarti kalau dominan induktor, induktif, maka jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 33. Nah, nomor 33. Kalau kita perhatikan di sini, V-nya itu berimpit dengan I-nya. Kalau V dan I berimpit itu namanya apa? V dan I berimpit itu namanya adalah resistif. Resistif kapan terjadi? Resistif terjadi kalau XL sama dengan XC. Kalau XL sama dengan C, apa yang terjadi? Impedansinya adalah minimum. Maka jawabannya adalah bersifat resistif atau resonansi, impedansi minimum. Kalau nilai daripada impedansinya minimum, apa yang terjadi dengan arus? Ingat, arus kan sama dengan V dibagi dengan impedansi. Maka kalau kita buat dia di sini, impedansi atau yang bawah ini paling kecil, minimum. Maka apa yang terjadi dengan arus? Ya arusnya berarti naik, karena dibagi yang kecil ya. Maka arusnya itu adalah jadi maksimum. Maka pernyataannya yang nomor 3 benar. Nomor 4, tegangan di ujung L sama dengan tegangan di ujung C. Iya. XL-nya sama dengan XC, rangkaian RLC itu nilai arusnya sama, maka nilai daripada V-nya sama. Sehingga jawabannya adalah 1, 2, 3, 4 benar. Nomor 34. Nomor 34 materinya adalah relativitas. Persamaan yang kita pakai adalah suma 1 di sini. Panjang ketika dia diamati oleh pengamat yang bergerak itu sama dengan panjang yang diamati ketika dia pengamat yang diam dikali dengan 1 dikurang kecepatan pengamatnya bergerak dibagi dengan cepat rambat cahaya di udara, ini kita kuadratkan. Sehingga kalau dikatakan kecepatannya itu 0,6, maka bisa kita buat panjang bergeraknya menjadi sama dengan panjang ketika diam. Kita kali dengan akar dari 1 kurang V-nya 0,6C. Kita bagi dengan C-nya dikuadratin. Dari mana 0,6C-nya? Ini ya. Jadi kecepatannya dia bergerak 0,6C. Ini yang dimasukkan ke sini. Ya. Maka C dengan C-nya habis. 0,6 kita kuadratin 0,36. 1 dikurang 0,36. Itu 0,64, kalau diakarkan berarti 0,8. Maka panjangnya sekarang adalah 0,8. Artinya apa? Kalau kita buat dalam persentase, berarti panjangnya sekarang itu adalah 80%. Yang ditanya apa? Yang ditanya, yang menyusut berapa? Kira-kira ini menyusut nggak? Iya, kan panjang awal itu harusnya 100% ya. Sekarang ketika dia mati bergerak, tinggal 80%. Maka yang menyusut berapa? Yang menyusut adalah 20%. Maka jawabannya adalah A. Yang berikutnya nomor 35. Nah, ini juga relativitas untuk waktu, maka bisa kita buat adalah waktu yang diamati oleh orang yang bergerak itu sama dengan waktu menurut pengamat yang diam terhadap benda yang diamati, ya. Yang diam terhadap benda yang diamati dibagi dengan akar dari 1 kurang V dibagi dengan C pangkat 2. Jadi ini agak kebalik dengan panjang tadi ya. Kalau panjang dia dikali, kalau waktu dia itu dibagi. Nah, sudah diketahui di bumi, menurut orang yang di bumi itu adalah T. Sedangkan yang diamati oleh bergerak terhadap bumi, berarti yang bergerak terhadap bumi, berarti itu yang ini ya.
Justru yang 10 ini berarti yang ini, yang T ini adalah T0-nya. Sehingga bisa kita buat hasilnya adalah 10 sama dengan nilai daripada T, kita bagi dengan akar dari 1 kurang V, V-nya 0,8. Nah, V-nya 0,8 C, kita bagi dengan C, ini pangkat 2. Maka dari sini bisa kita buat, C dan C-nya habis, maka 0,8 dikuadratin itu adalah 0,64, 1 kurang 0,64 adalah 0,36. Maka kita dapat 10 sama dengan T per akar 0,36, berarti itu adalah 0,6. Maka kita dapat T-nya adalah 6 detik. Kita ada buat, berarti di sini jawabannya adalah C. Baik, teman-teman, inilah akhir dari latihan soal kita. Semoga dengan penjelasan ini bisa membuat kamu semakin memahami. Persiapkan dengan baik, waktu kita tidak banyak untuk mempersiapkan PAT-nya. Oke, semoga sukses. God bless you. Bye-bye.